Penunjang penulisan kebutuhan. Nah, itu adalah reportase. Anda lihat di sini, reportase tidak ada suatu keharusan melewati uji validitas ilmiah. Jadi tulisan yang sifatnya reportase bisa jadi nggak ilmiah, tetapi dia berdasarkan fakta. Gitu. Makanya kalau Anda lihat dalam menulis ilmiah, menulis skripsi, tesis, atau disertasi, maka reportase tidak boleh menjadi rujukan. Karena apa? Karena reportase itu bukan karya ilmiah, walaupun ditulis berdasarkan fakta, tetapi belum tentu teruji kebenarannya. Nah, kira-kira demikian reportase. Jadi kalau saya jadi pembimbing itu ya skripsi, tesis segala macam, maka reportase tidak boleh berada pada literatur review, gitu ya. Tapi reportase ini penting, gitu ya. Reportase ini penting, menggambarkan fakta. Esai, apa itu esai? Esai adalah menyampaikan suatu gagasan kepada pembaca. Nah, lihat, pada esai sudah ada yang namanya gagasan kepada pembaca. Gitu ya, gagasan kepada pembaca. Tetapi yang namanya esai adalah gagasan yang belum melewati uji ilmiah. Ah, itu. Esai itu masih subjektif. Baru gagasan si penulis. Jadi kalau seorang penulis membuat esai, maka itu adalah gagasan subjektif dia yang belum tentu teruji kebenarannya secara ilmiah. Jadi gagasan itu adalah opini sepenulis tentang sesuatu hal. Gaya penulisan argumentatif dan persuasif. Persuasif untuk meyakinkan orang. Isi gagasannya ya bisa didukung oleh fakta, bisa didukung oleh referensi. Ya, tetapi bukan biasanya, esai belum melewati uji validitas ilmiah. Biasanya tidak panjang esai itu. Jadi kalau Anda lihat perbedaannya adalah reportase menyampaikan apa adanya, kalau esai memasukkan gagasan si penulis. Tetapi pada esai, gagasan itu belum teruji secara ilmiah, masih subjektif si penulis. Tetapi tentu ada dasar argumennya. Gitu ya. Dasar argumennya itu tentu ada logikanya. Tetapi belum tentu valid secara ilmiah. Belum tentu memenuhi kaidah namanya scientific inquiry. Kira-kira demikian. Ya, itu namanya essay. Ya, Pak, dalam Halo? Apa itu feature? Feature adalah menyampaikan suatu gagasan kepada pembaca, disajikan dalam bahasa ringan, ya, bahkan bisa semi puitis. Gagasan adalah opini si penulis tetap. Feature adalah essay, fitur itu berbentuk essay dengan banyak sentuhan emosional. Jadi kalau Anda baca fitur, itu ada bahasa puitis yang masuk, dia itu mengadu-adu emosi kita. Beda dengan essay yang biasa, yang non-feature. Essay biasa itu lebih datar. Gayanya lebih retorik. Tetapi kalau essay berbentuk feature, dia lebih puitik dan menggugah sentuhan empati. Dan biasanya terkait dengan human interest. Gaya penulisan itu berkisah, storytelling, gitu ya. Isi gagasannya tentu tetap ada didukung fakta dan referensi. Dan juga tidak panjang. Jadi Anda lihat bedanya feature dan essay. Feature itu apa? Bedanya dengan essay. Sebetulnya feature sendiri juga essay sebetulnya. Tapi essay dengan banyak sentuhan empati. Gitu ya. Essay yang ditulis lebih puitik. Nah, gitulah kira-kira. Dengan bahasa lebih puitik. Itu contohnya nulis essay agak berbentuk feature itu Engku Rauh itu loh yang minum teh talua tiap pagi itu loh. Jadi dia storytelling gitu ya. Subhan tuh kalau nulis storytelling, dia mencoba untuk menyentuh emosi. Tapi Subhan itu tidak to the point seperti essay yang memang langsung jelek to the point gitu ya. Dia menulis dengan gaya feature gitu ya. Tapi yang ditulis selalu human interest dan gayanya storytelling gitu. Kemudian apa itu catatan ringan?
Catatan ringan, essay to feature dalam wujud lebih ringkas. Bahasanya lebih mudah dipahami, ya. Dan bahkan kalau kita lihat catatan ringan itu meniadakan bahasa ilmiah atau bahasa puitika yang rumit. Ya ringan-ringan aja. Ya, seringkali ditulis di medsos. Nah, ini kerjaan saya nih, sering nih menulis catatan ringan di medsos. Bahasanya itu ringan-ringan saja, tidak bahasa yang retorik tinggi. Sekali-sekali ada, tapi juga tidak bahasa yang sepuitiknya Subhan menulis fitur dan sebagainya. Jadi itu adalah catatan ringan. Jadi catatan ringan juga essay yang ya ringan, pendek, ringkas gitu, bahasanya ringan. Jadi kawan-kawan semua, berarti sekarang kita sudah bisa membedakan ya apa itu karya ilmiah, apa itu reportase, apa itu essay, apa itu fitur, apa itu catatan ringan. Ini kita pegang dulu bedanya. Pada kenyataannya kadang-kadang mereka bisa campur-campur ya. Ada kadang-kadang saya itu mungkin karena pekerjaannya gitu ya. Kadang-kadang saya menulis karya ilmiah itu masuk tuh bahasa puitik kadang-kadang di karya ilmiah saya gitu ya. Ya gimana dunianya begitu gitu ya. Nah, kadang-kadang kawan-kawan saya kalau ngelihat puisi saya ini istilahnya terlalu ilmiah Bang Riri gitu ya, terlalu saintifik ya, mari kita ubah lebih puitik lagi gitu ya. Jadi ya kadang-kadang dalam kenyataannya ya seperti itu gitu ya. Tapi setidaknya 5 ini sudah kita pahami maknanya. Oke, sekarang mari kita lanjut ya. Mari kita lanjut. Pernah baca 2 buku dari filsuf terkenal Aristoteles enggak? Ada 2 buku Aristoteles yang sangat terkenal dan saya sangat suka. Dan itu saya punya edisi bahasa Inggris yang edisi bahasa Inggrisnya saya beli waktu di Prancis dulu. Aristoteles mengatakan, ya, ada 2 cara manusia menyampaikan sesuatu. Pertama dengan bahasa puitika, yang kedua dengan bahasa retorika. Kata Aristoteles. Dan ini sekaligus menunjukkan kepada kita gaya nalar manusia. Ada gaya nalar manusia yang scientific, ada gaya nalar manusia yang lebih menyentuh batiniah. Gitu ya, batiniah. Mari kita lihat, saya tidak akan menjelaskan buku ini secara detail pada Anda. Ini dicari di internet juga banyak. Tapi ini buku menarik, silakan dibaca. Gaya puitika itu adalah menyajikan tulisan dalam bahasa yang dramatik. Ada penokohan, alur, tragedi, metafora, yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan kepada pembaca. Lebih menyentuh rasa atau batin daripada nalar. Jadi kalau orang baca tulisan yang puitik, maka yang tersentuh batin atau hatinya. Dia tergugah, gitu ya. Karena puisi tidak bisa dipahami melalui nalar saintifik, gitu kan? Gimana mau menalar kata-kata diksi yang penuh metafora dengan saintifik gitu, nggak kena dia makanya. Maka itu adalah bahasa puitik. Bahasa puitik. Yang satu lagi itu adalah bahasa retorik. Bahasa retorik. Aristoteles mengatakan gaya bertutur retorik menyajikan tulisan dalam bahasa yang memiliki kumpulan argumen logis. Hubungan sebab akibat, saling keterkaitan antara fakta dan data untuk menyampaikan pesan kepada pembaca, lebih menyentuh nalar atau pemikiran. Orang yang kuat dengan retorik, maka nalar pikirnya, logik. Orang yang kuat dengan puitik, maka rasa, feel, gitu ya, itu yang kuat. Nah, kebayang nggak Anda? Bapak dan Ibu, para sahabat semua, teman-teman semua, orang yang retorik, yang cenderung seperti saintis, itu kalau ngomong dengan orang yang puitik, ya penyair, gitu ya. Nah, itu seru itu, gaya bahasa mereka beda. Saya merasakan tuh dengan teman-teman saya tuh. Saya tuh cenderung bahasanya retorik. Walaupun saya nulis puisi, tapi sehari-hari dominan saya tuh retorik. Gitu. Orang retorik itu selalu mereferensi ke data, ke fakta, pengalaman masa lalu, pola, dan seterusnya.
Tapi kalau orang puitik, tidak. Dia mereferensi terhadap rasa, feel, bahagia, empati, itu. Gitu ya. Yang mana kalau dikaitkan dengan data dan fakta bisa nggak konsisten. Jadi, tapi itu penting. Karena dalam kehidupan kita, nggak semua kehidupan itu bisa dijelaskan dengan saintifik, kan? Ada sisi lain yang soft, sisi soft dalam hidup kita, itu adalah sisi batinia. Yang itu disentuh dengan gaya puitik. Jadi itu ada dua penulisan, kata Aristoteles. Nah, kebayang nggak kalau saya itu hidupnya flip-flop. Flip-flop itu gonta-ganti, dan bolak-balik. Pada suatu sisi saya itu adalah retorik ketika membuat karya ilmiah, ketika mengajar, ketika meneliti, ketika riset gitu ya. Tetapi di satu sisi ketika kumpul-kumpul dengan teman-teman saya di jagat sastra milenial, itu rata-rata mereka tuh puitik, gitu ya. Dan ketika menulis puisi ya puitik. Nah, kadang-kadang dia saling terbawa itu. Kadang-kadang ke bawah sekali ketika menulis puisi, gaya retorik saya masuk. Saya dikritik habis-habisan sama teman-teman saya. Di sini ada teman-teman saya semua. Ada Emi Sui, ada Mbak Nunung, ada Risa. Itu dia bilang tuh, Bang Riri kalau nulis puisi itu retorik banget, kata mereka. Ya gimana? Memang asalnya dari situ. Bisa nulis puisi aja udah untung gitu ya. Tapi ya memang harus belajar kita. Oke, lanjut batuk. Jadi sekali lagi itulah adalah bahasa retorik dan bahasa puitik. Di sisi lain, teman-teman yang biasa menulis puitika, coba disuruh bikin karya ilmiah. Ya, itu lain lagi tuh persoalannya. Gitu ya. Esai, yang namanya esai, itu ada dalam bahasa retorik, ada dalam bahasa puitik. Nah, ini yang saya ingin sampaikan kepada Anda. Saya ingin sampaikan kepada Anda, ya teman-teman semua, kita selama ini banyak salah kaprah. Puisi selalu kita bandingkan dengan apa dikotominya puisi? Selalu kita dikotomikan dengan prosa. Setuju ya selama ini? Puisi dan prosa, padahal tidak. Dikotomi prosa itu adalah sajak. Oke, sajak itu adalah struktur penulisan. Sebetulnya, sajak itu struktur penulisan. Prosa itu struktur penulisan. Jadi, sajak dan prosa itu adalah struktur penulisan. Tetapi, gaya bertutur itu adalah puisi dan retorika. Gaya bertutur. Makanya suka ngelihat nggak orang nulis puisi seolah-olah dalam bentuk paragraf? Pernah lihat nggak puisi dalam bentuk paragraf yang sering disebut dengan prosa liris? Itu puisi kan? Gaya bahasanya puitik, gitulah. Tapi tidak berbentuk sajak. Nah, itu adalah masalah istilah. Nah, saya tidak akan masuk lebih dalam kepada hal ini, biar kawan-kawan yang memang dosen Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya yang membahas. Saya kan dosen matematik, jadi nggak terlalu paham soal itu, gitu ya. Dosen riset, dosen teknologi, jadi ya saya cuma tahunya sampai situ. Nah, sekarang kita fokus ke sini. Ada puitik, ada retorik. Kata siapa nih Bang Riri? Kata Aristoteles. Nah, gitulah kira-kira. Silakan dibaca bukunya. Lebih lanjut nanti. Kasarnya begini. Dosen teknik, dosen teknologi ada baca buku ginian gitu ya. Apalagi kalian yang betul-betul memang menekuni dunia sastra, dunia puisi gitu ya. Harus baca ini lebih dahsyat daripada saya. Esai dalam bahasa retorika itu, ini contoh-contoh esai dalam bahasa retorika. Pak Kwik Kian Gi itu seorang ekonom, suka menulis esai. Dan esainya dalam bahasa retorika. Esainya itu penuh dengan argumen logis. Esainya penuh dengan data. Esainya penuh dengan literatur, teori-teori. Nah, itu adalah gayanya Pak Kwik Kian Gi. Esai dalam bahasa retorika. Tapi bandingkan dengan esai yang satu ini, yang dibuat oleh Pak Gunawan Muhammad. Kalau bagi Anda yang suka membaca catatan pinggir dari Gunawan Muhammad, baca esainya. Esainya tidak ditulis dalam bahasa retorik. Esainya ditulis dalam bahasa puitika. Makanya kadang-kadang memahami esai Gunawan Muhammad itu butuh sedikit konsentrasi yang lebih tinggi bagi yang tidak biasa dengan bahasa puitika.
Esainya Gunawan Muhammad itu menyentuh batin kita, rasa kita. Beda dengan esainya Pak Kwik Kian Gi yang disentuh nalar kita. Bahasanya bahasa retorika. Sementara esainya Gunawan Muhammad bahasa puitika. Silakan kawan-kawan lihat, gandingkan dua esai ini, terlihat beda gaya bertuturnya. Bocor saya. Dan bocor kayak. Bisa dimatiin aja Tuhan sebetulnya. Ya. Saya bisa matiin dari sini, Subhan. Oke, tolong dibantu udah. Ya, terima kasih. Saya bantuin nih. Ya, terima kasih udah. Ya, oke, saya udah matiin yang heboh itu. Ya, terima kasih. Ya. Oke, saya lanjut. Saya juga menulis catatan ringan. Saya menulis catatan ringan dalam bahasa retorika, dan ini adalah buku saya, Proposisi Teman Ngopi. Gitu ya. Saya menggunakan bahasa retorika. Mungkin Subhan udah baca buku ini barangkali, gitu ya. Bahasanya sangat retorika, tapi catatan ringan, bukan fitur, bukan esai dengan bahasa puitika. Gitu ya. Nah, kebetulan esai ini, catatan ringan ini adalah kumpulan tulisan saya di Facebook, di blog, dan di berbagai tempat lainnya. Ini saya tulis dalam bentuk retorika. Bahasanya nggak puitis-puitis banget, gitu ya. Bahasanya to the point. Karena tujuan saya membuat orang memahami fenomena yang kompleks dengan bahasa sederhana. Tujuannya memang itu. Dan memang tidak menggugah batin. Makanya membaca esai saya, orang jadi berpikir. Tidak menyentuh kepada kalbu, kira-kira demikian. Tapi mungkin berbeda ketika membaca esainya Gunawan Muhammad. Maka itu tersentuh batin kita. Karena dia menggunakan bahasa puitika. Gitu. Subhan juga sedikit, Subhan malahan itu juga menggunakan bahasa puitika. Dia bertutur, storytelling, gitu ya. Dan yang disentuh tuh kalbu kita. Tolong dipahami kejadiannya begini dengan menggunakan metafora teh talua, bendi, gitu kan. Nah itulah, setiap orang punya gaya. Dan itu boleh-boleh saja. Gitu ya. Saya mungkin tidak terlalu bisa tuh nulis gaya Subhan itu tuh. Gitu ya, butuh keterampilan puitika tersendiri gitu ya. Nah, jadi memang setiap orang punya tempatnya masing-masing. Jadi tidak ada salah benar di sini. Kita kuatnya di mana, tujuannya apa. Nah, kalau kita kita misalnya, saya pengen belajar gaya menulis seperti Subhan yang lebih puitika, sah-sah saja. Boleh, kita bisa saling belajar. Gitu ya. Jadi ini adalah catatan ringan dalam bahasa puitika. Gitu. Oke. Kemudian, kalau Anda lihat di sini, ini adalah buku esai dari ilmuwan-ilmuwan terkenal dunia. Ini buku esai, bukan karya ilmiah loh. Ini buku esai. Kebetulan saya punya 3 buku ini. Saya punya selected essay dari George Orwell. Anda tentu tahu George Orwell ini novel dia yang terkenal adalah judulnya 1984, 1984. Itu novel dia yang terkenal, tapi dia juga menulis essay. Adam Smith, dia menulis essay, The Wealth of Nations. Itu essay. Essay tentang gagasan pemikiran ekonominya, tentang invisible hand. Nah, gitu ya. René Descartes tidak usah diragukan lagi. Dia adalah filsuf yang menulis esai yang salah satu pemikiran terkenal adalah ergo sum itu, yang saya berpikir maka saya ada, gitu ya, kawan-kawan semua. Ini semua adalah buku esai dari ilmuwan terkenal. Nah, apa yang paling besar persoalan kalau saya suka ngobrol dengan berbagai orang dalam menulis esai? Maka persoalan terbesar dalam menulis esai adalah bagaimana menemukan gagasan. Bagaimana menemukan gagasan? Sama dengan menulis puisi. Bagaimana menemukan gagasan? Gitu ya. Simple, sama dengan menulis puisi.
Esai itu, gagasan itu, apa yang sedang kita kerjakan di depan mata kita, apa yang terjadi di sekitar kita, dan apa yang kita rasakan. Jadi sumber esai itu ya 3 itu. Sama dengan sumber menulis puisi. Gitu ya. Apa yang sedang kita kerjakan, apa yang terjadi di sekitar kita, apa yang kita rasakan. Jadi nulis esai itu ke sana. Jadi nggak jauh-jauh nulis esai itu nggak usah mikirnya terlalu ruwet, nggak. Esai itu banyak ringan-ringan terjadi sekitar kita. Bahkan kita bisa menulis esai hanya dengan melihat tukang ketoprak lagi jalan atau tukang sate lagi jalan. Pasti dia menyampaikan pesan, mungkin pesan tentang perjuangan hidup dan pesan macam-macam. Bisa jadi esai semua. Ya. Jadi gagasan itu cuma 3 sumbernya. Apa yang sedang kita kerjakan itu ada di depan mata kita, apa yang terjadi di sekitar kita, dan apa yang kita rasakan. Gitu. Nah, mari kita lihat 10 langkah menulis esai. Saya masuk ke topiknya. 10 langkah menulis esai. Ya. Tapi sekali lagi, ini Anda teori, tetap untuk bisa menulis esai, Anda harus menjalankannya. Saya waktu pertama kali belajar bikin esai juga tidak mudah juga. Jadi teorinya tahu, 10 langkah teorinya tahu, tapi membuatnya itu tidak mudah. Itu memang butuh latihan-latihan dan terbiasa. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan, tahu teori belum tentu Anda bisa membuatnya. Gitu ya. Jadi teori itu, begini, orang tahu teori ekonomi, belum tentu dia bisa dagang. Jangan-jangan orang dagang itu nggak ngerti teori ekonomi, tapi dia punya jiwa sebagai pedagang. Orang doktor ekonomi atau doktor di bidang bisnis bikin perusahaan bisa saja nggak jalan-jalan, gitu ya. Jadi memang antara tahu teori dengan bisa mengerjakan itu 2 hal yang berbeda. Itu saya temukan, ya. Saya amati begitu. Gitu. Tapi pada kebanyakan orang tahu teori bisa mengerjakan. Nah itu. Pertama, pilih tema yang menarik. Pilih tema yang menarik. Sekarang kalau saya tanya pada Anda, kalau hari ini atau malam ini Anda disuruh bikin esai, topik esai apa yang mau Anda buat? Tentang apa misalnya yang mau dibuat? Gitu. Apa yang lagi menjadi tema menarik? Oh, mungkin esai tentang perang Rusia Ukraina, boleh. Itu kejadian yang sedang hangat dibicarakan orang. Nomor 1, ya. Terkait suatu perayaan atau event tertentu. Oh, sekarang menjelang Ramadan. Nah, itu boleh. Karena ada perayaan atau event tertentu. Maka Anda bikin esai bagaimana menyambut Ramadan. Atau topik bahasan dalam komunitas. Kalau ada diskusi tertentu. Surat ini. Itu ya. Ada topik tertentu. Jadi, topik tertentu itu bisa kita angkat menjadi esai. Misalnya apa? Kami di komunitas kami, misalnya di Jagat Sastra Milenia, kemarin topiknya adalah masyarakat cerdas 5.0 dalam puisi. Nah, itu topik bahasan tertentu, bisa dijadikan esai. Kebetulan kemarin kita bahas dalam bentuk puisi. Persoalan-persoalan yang sering muncul di masyarakat. Sekarang apa persoalan yang sering muncul di masyarakat? Oh, minyak goreng. Nah, itu boleh jadi esai, bisa jadi puisi juga. Topik yang jarang terpikirkan masyarakat, namun apa? Namun aktual. Apa misalnya? Oh, tentang kalau sekarang itu terjadi yang namanya sexual harassment di dunia internet. Jarang dibicarakan orang, tapi itu aktual. Jadi ini adalah 5 sumber penulisan esai. Begitu. Ya, jadi bisa kejadian yang sedang hangat dibicarakan, perayaan, event tertentu, topik bahasan dalam komunitas, persoalan yang sering muncul di masyarakat, topik yang jarang terpikirkan namun aktual. Itu 1. Ya. Yang kedua, tentukan tujuan menulis. Anda menulis esai mau ngapain? Tujuannya? Sekedar menyampaikan gagasan ke publik, istilahnya lempar wacana, sekedar menyampaikan gagasan, atau meyakinkan publik supaya setuju dengan gagasan kita. Nah, itu sampai meyakinkan. Kalau yang pertama tadi tidak sampai meyakinkan, hanya melempar wacana aja, habis itu terserah publik mau menilai kayak apa. I don't care. Gitu. Tapi yang kedua, supaya publik setuju dengan gagasan kita. Yang ketiga, supaya publik setuju dan ikut menyebarkan gagasan kita. Itu lebih dalam lagi tuh.
Dan yang keempat, supaya publik setuju dan melakukan tindakan bersama. Anda menulis esai, sudah saatnya kita bangkit tentang apa? Tentang bangkit ekonomi kerakyatan supaya minyak goreng tidak dikuasai oleh kartel. Nah, itu juga sebuah esai itu. Gitu ya. Dan Anda esai Anda mengajak publik setuju dan melakukan tindakan bersama. Nah, beda ya dengan esai yang hanya sekedar melempar gagasan ke publik. Menulisnya beda, gitu. Gitu ya, menulisnya beda. Kira-kira kalau menurut Anda, supaya publik setuju dan melakukan tindakan bersama ini, gaya esainya gaya gimana menurut Anda? Retorik atau puitik? Jawabnya dominan puitik. Esai retorik nggak akan membuat orang tergugah untuk melakukan sesuatu, tapi membuat orang mikir. Gitu. Tentu saja tujuan yang berbeda membutuhkan gaya penulisan yang berbeda pula. Ya, jadi memang teknik menulisnya beda-beda gitu ya, nggak bisa sama. Tidak bisa Anda menulis deskriptif, kemudian Anda berharap orang setuju dengan pendapat Anda. Ya nggak mungkin. Kalau mau setuju orang dengan pendapat kita ya argumentatif gitu ya, tidak deskriptif gitu kan ya. Oke. Samalah ketika mau lagi jatuh cinta, PDKT gitu ya, lagi PDKT. Kalau kita lagi PDKT menyampaikan gagasan itu masuk komponen yang mana nih? Kan nggak mungkin sekedar menyampaikan gagasan. Ya, kalau anak muda PDKT nomor 1, halo saya suka kamu, ada pertanyaan ya nggak bisa dong kayak gitu. Itu hanya lempar wacana aja gitu ya. Terserah dia. Tapi kan Anda harus meyakinkan, gitu ya, meyakinkan supaya dia juga suka sama Anda. Dan lebih bagus lagi, meyakinkan juga suka sama Anda dan mau bersama hidup dengan Anda, kan gitu. Itu sudah masuk level 4. Dan beda kan kalimatnya, gitu. Oke, esai juga kira-kira demikian. Kemudian yang nomor 3, tuliskan beberapa gagasan utama. Jadi kalau Anda punya tema besar, maka harus ada gagasannya. Jadi ada tema, ada gagasan. Kalau tema besar tuh misalnya apa? Tema besar itu misalnya Society 5.0, masyarakat cerdas 5.0. Nah, itu temanya. Gagasannya bagaimana hubungan sosial kemasyarakatan di era Society 5.0 atau masyarakat 5.0. Bagaimana teknologi masuk ke dalam kehidupan rumah tangga dan menyebabkan terjadinya disparitas teknologi dalam masyarakat. Atau dalam masyarakat Society 5.0 atau 5.0, besar kemungkinan terjadinya jurang pemisah sosial yang sangat besar, social gap yang besar. Itu namanya gagasan. Temanya adalah masyarakat cerdas 5.0. Tapi gagasannya bisa macam-macam. Ya. Nah, gagasan itu dari sudut pandang mana tema itu mau Anda angkat ke permukaan. Tema bisa satu tema besar, gagasan adalah atau sudut pandang itu adalah sesuatu yang mahal dari seorang penulis. Dari mana dia narik sudut pandang? Itu adalah sesuatu yang membuat tulisan itu dahsyat atau tidak. Gitu. Ya. Step berikutnya, 4. Mana dari gagasan itu yang mau Anda angkat jadi esai? Karena esai yang baik hanya satu gagasan saja cukup. Kalau Anda multi gagasan, orang pening bacanya. Ini sebetulnya mau nyampein apa sih, gitu kan? Banyak sekali item yang mau disampaikan, jadi tidak fokus. Maka kalau Anda sudah berhasil membuat beberapa gagasan, maka pilihlah gagasan yang akan Anda jadikan esai. Atau kalau Anda punya 3 gagasan tadi di awal, jadikan dia 3 esai terpisah. Jangan pernah menuliskan semua gagasan dalam satu esai. Esainya tidak fokus, tidak tajam. Gitu ya, orang bingung, ini mau bahas apa sih? Kalau bahasa orang Padang tuh kasinan kamari larinya, atau bahasa orang Siko ngalor ngidul nggak karuan, gitu ya. Jadi memang tidak jelas kemana. Gitu ya. Jadi itu adalah evaluasi semua gagasan. Yang kelima, ketika gagasannya sudah dapat,
maka bikin kerangkanya sub-gagasan lebih detail lagi apa yang mau Anda sampaikan. Nah, inilah menjadi kerangka esai Anda. Ya, bikin kerangkanya sub-gagasan. Paragraf 1 isinya ini, paragraf 2 isinya ini, paragraf 3 isinya ini, dan seterusnya. Ya, jadi Anda bikin kerangkanya. Jangan panjang-panjang esainya. Kemudian buat daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan ini penting adalah supaya esai kita mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memang banyak ditanyakan di masyarakat sekarang, gitu ya. Apa persepsi masyarakat saat ini? Mengapa masyarakat sampai berpikiran demikian? Misalnya, ketika kita mau membahas tentang ini, belajar daring untuk siswa-siswi SD, murid SD. Mengapa banyak yang menentang? Apa persepsi masyarakat yang terjadi? Mengapa masyarakat sampai berpikiran demikian? Bagaimana memasukkan opini saya ke dalam persepsi itu? Ini inti dari esai kita. Apakah ada alternatif pemikiran lain? Apa saja pesan penting yang harus saya sampaikan? Ini harus kita jawab. Atau ada yang lain nggak? Gitu. Misalnya, kepada siapa pesan ini saya sampaikan? Misalnya, kepada segmen masyarakat mana? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus Anda buat yang nanti menjadi checklist pada esai Anda. Sudah terjawab belum? Ya, sudah mencapai sasaran belum esai kita? Gitu. Nomor 7. Kemudian tulislah paragraf intinya. Paragrafnya dengan bahasa persuasif, argumentatif, atau bahasa apa? Terserah. Kan tadi esai bisa dengan bahasa puitika, bahasa retorika, atau Anda menggabungkan dua pendekatan bahasa tersebut. Di paragraf mana dia sangat puitik, di paragraf mana dia retorik. Monggo saja, silakan. Buliah saja, tidak masalah. Gitu ya. Silakan saja. Yang ke-8, nah orang-orang itu sering terjebak buat esai yang dipikirkan paragraf pembuka. Salah, yang dipikirkan intinya dulu. Paragraf pembuka dan paragraf penutup itu belakangan. Ya, belakangan. Karena paragraf pembuka itu kan mengantar membaca. Jangan kita terjebak di mengantar. Kita harus fokus ke inti, barulah paragraf pembuka itu diisi mengapa tulisan ini penting, mengapa harus dibaca. Gitu ya, itu belakangan. Sama dengan paragraf penutup. Itu juga belakangan. Tindak lanjutnya gimana? Setelah baca ini sebaiknya Anda ngapain? Itu ditutup itu dengan sebuah esai. Ya. Biasanya kalimat terakhir, paragraf terakhir pada sebuah esai itu adalah pesan inti ingin kita sampaikan kepada pembaca kita. Jadi, jangan pernah Anda meremehkan kaum perempuan. Nah, biasa penutupnya kayak gitu. Atau kan masuk kepada benak orang. Atau dengan bahasa yang lebih puitika. Gitu ya. Silakan saja. Ada paragraf penutupnya. Yang ke-10, kita baca kembali dari awal sampai akhir. Kalau sudah nyambung, kalau sudah sudah nyambung antar paragraf, sudah menjadi kesatuan yang utuh, maka dia selesai esai kita. Jadi itu adalah 10 langkah untuk membuat esai, dan memang sekali lagi 10 langkah ini harus dipraktekkan. Anda mungkin bisa dengar teori dari saya, tapi harus dipraktekkan untuk bisa melakukannya. Kira-kira demikian. Gitu ya. Nah, Subhan, terima kasih banyak. Mari kita tanya jawab. Terima kasih udah luar biasa materinya ya, padat, terstruktur, dan yang saya kagumi dari Riri Satria ini adalah dalam setiap mempresentasikan makalah sumber datanya padat sekali. Padat sekali, menandakan beliau seorang pembaca buku ya, dan memiliki banyak referensi. Baik teman-teman, luar biasa materi tadi. Silakan nanti akan silakan mengajukan banyak pertanyaan terkait dengan esai ini. Tadi ada dua pendekatan yang saya kira yang dikutip dari Satria dari Aristoteles tadi, bagaimana pendekatan bahasa puitik dan pendekatan bahasa retorik dalam penulisan sebuah esai. Dan ini bisa kembali kepada diri kita, apakah kita sosok
penulis yang puitik atau penulis yang retorik ya. Atau ini menarik. Baik, teman-teman, kita buka sesi tanya jawab ya. Tadi Kak Nurlelawati di Palembang mengajukan pertanyaan soal karya ilmiah tadi sedikit yang belum tersampaikan katanya tadi ya. Silakan nanti ditanyakan ulang. Teman-teman, ya, mulai Kak Masyah di Jakarta. Aktifkan video dan mikrofonnya. Assalamualaikum Bang Riri. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mau nanya kayak di luar itu ya. Kalau biografi itu kan banyak data dan itu termasuk ilmiah atau termasuk apa retorika atau gimana itu ya? Baik, biografi Kak Masya, biografi ya. Nah, buku-buku biografi atau tulisan-tulisan terkait biografi ini pendekatan penulisan gaya esai barangkali ya. Apakah bisa lakukan penulisan dengan gaya esai? Silakan Udah Riri. Baik, kalau biografi ini itu kan topik penulisan ya. Biografi ini bisa ditulis dengan segala macam cara. Bisa nggak nulis biografi dalam bentuk puisi? Bisa saja kan? Kan kita bisa menulis biografi Bung Karno kan? Dalam bentuk puisi kan? Kalau Maisa pernah lihat ada puisi yang judulnya Homer. Dulu itu tuh menceritakan kisah biografi Pangeran Sparta gitu. Ditulis dalam bentuk puisi. Jadi biografi itu termasuk mana? Bisa kemana-mana. Bisa ditulis secara retorik, bisa ditulis secara puitik, gitu ya. Biografi bisa ditulis secara deskriptif, bisa juga ditulis dengan campuran secara dialogis dan macam-macam. Jadi memang itu bisa macam-macam. Tergantung kita sebetulnya ingin menulis biografi itu untuk apa. Kalau menulis biografi untuk supaya biografi ini menggugah orang lain, maka tuliskanlah dalam bentuk puitik yang lebih banyak. Sebab kalau tidak, dia hanya akan menjadi kalau ditulis dalam bentuk deskriptif, maka dia hanya akan berbentuk semacam buku sejarah, buku fakta, bahkan lebih parah lagi, hanya mungkin buku telepon saja berisi data dan fakta. Maka tergantung menulis biografi tujuannya untuk apa. Jadi bisa kemana-mana dia. Begitu, Maisa. Terima kasih, Suban. Baik, terima kasih. Ya, Kak Masya bisa menggunakan teknik apa saja ya, baik esai, prosa dan lain sebagainya. Atau Kak Masya mau bikin novel biografi juga boleh, silakan gitu ya. Baik, dari Jakarta kita ke Palembang. Ada Bang Johnson Effendi. Silakan Bang Johnson. Halo Bang Johnson. Aduh, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengaran ya suara? Ini Bang Johnson ini nama kerennya Abi Umar apa Bang? Aduh, dia di Facebook. Abinya Umar Abdurrahman. Iya. Ya. Tadi komen di status saya foto semua isinya. Saya ada dua pertanyaan nih Bang. Muri, jadi ada dua pertanyaan. Ini acara perpisahan, acara di sekolah, Bu. Bisa lapih. Jadi 3 acara, 2 awak nama konsep. Nah, siapa ada bocor itu suara. Tolong dibantu. Suaranya dubbing. Ya. Begini Bang Subhan. Ya, silakan Bang. Silakan. Ya. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama tentang belum lama ini kita dengar istilah puisi esai. Halo? Ya, silakan. Lanjut pertanyaannya. Lanjut. Yang kedua, saya ada niat ingin menulis tentang esai, tapi yang berhubungan dengan puisi. Maksud saya gini, ada suatu tulisan pernah saya baca, dia berkomentar tentang begini. Puisi itu apa sih katanya. Jadi dari judul itu akan saya buat sebuah esai. Apakah rujukan baik dari buku atau dari catatan-catatan orang atau dari kata-kata orang atau
atau semua yang berhubungan dengan puisi. Kan ada tuh keterangannya. Puisi itu ada dibilang puisi itu adalah rasa. Rasa itu seperti manisnya dalam gula, asinnya dalam garam, dan lain sebagainya. Nah, maksud saya untuk menggabungkan itu, apakah diperboleh? Maksud saya yang mengambil referensi-referensi orang-orang atau catatan-catatan orang itu saya masukkan di dalam esai yang akan saya tulis itu. Menurut Bang Riri gimana? Itu boleh atau tidak? Gitu. Baik, terima kasih Bang Johnson atau Bang Abi Umar. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama soal puisi esai, nah ini saya tidak terlalu paham judul aja, jadi saya nggak berani jawab. Jadi puisi esai mungkin ada teman-teman yang lain yang lebih paham daripada saya, gitu ya. Jadi saya tidak jawab itu. Abi, mohon maaf Bang Johnson ya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena memang saya tidak pernah menyentuh itu, jadi saya tidak memahami dengan baik, gitu ya. Kan kalau orang itu kalau nggak paham, nggak punya ilmunya, jangan ngasih komentar, bisa salah nanti, gitu. Yeah. Yang pertama. Yang kedua, boleh nggak kayak gitu? Boleh aja, siapa yang larang? Wong menulis ilmiah aja kita boleh mengutip referensi dari, tetapi Bang Johnson, kalau mengutip karya orang, jangan tanpa menyebut sumbernya. Itu namanya plagiat. Jadi memang harus disebutkan karya siapa yang kita ambil, mereferensinya kemana. Nah, biasanya saya selalu menulis di tulisan saya, menurut si Anu dalam bukunya Anu, nah gitu. Begitu selalu. Jadi tidak sudah ambil data-data itu tentang puisi seperti yang di Malaysia kan saya pernah dengar yang mengandung hikmah. Nah itu kan ucapan seseorang seperti itu, maksud saya tulisan saya gitu. Ya nggak apa-apa, disebutkan siapa yang ngomong. Oh iya. Ya dong, sebab kalau Abi tidak atau Bang Johnson tidak menuliskan siapa yang ngomong, maka Bang Johnson akan mengklaim itu kata-kata Bang Johnson. Oh iya. Ketika itu terjadi, ada juga seperti ini, umpamanya kita dengar, umpamanya pas kita lihat film, ya kan, film orang bercerita tentang puisi, kan ada dialog tuh di situ tuh kan. Tuliskan filmnya. Oh, terekam sama kita kan. Oh, itu tuliskan filmnya, Bi. Tidak, intinya, Bi, apapun itu tidak boleh mengklaim yang bukan pemikiran kita sebagai pemikiran kita. Itu intinya. Ya, dalam menulis itu, penulis itu salah satu kekayaan batin dari seorang penulis itu adalah kejujuran. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Ben. Iya. Kejujuran. Kalau sudah plagiat sekali, acaranya kemarin. Kalau sudah plagiat sekali aja, maka kita kehilangan kredibilitas sebagai penulis. Oh iya. Ya, terima kasih Abi. Silakan. Intinya dijelaskan siapa yang menyampaikan itu ya. Betul. Dan tidak boleh mengklaim pikiran orang lain, karya orang lain sebagai karya kita. Itu adalah kan beda kalau dia ada referensi buku atau apa, kan itu jelas. Buku itu memang harus kita tuliskan. Tapi kalau dari kata orang tuliskan siapa yang berkata. Oh gitu ya. Kalau Abi tidak tahu siapa yang berkata, Abi mengatakan kata orang, tapi tidak pernah tahu orang itu yang mengatakan, maka itu Abi menyebar hoaks namanya. Oh iya. Oke, Bang Johnson, itu ya, terima kasih. Sekali dalam dunia tulis menulis. Anda menyebar hoaks kalau tidak bisa dituliskan dari mana sumbernya. Kalau tidak, bilang itu kata Anda. Ya. Baik. Terima kasih. Silakan, Pak Swan. Ya, terima kasih udah ready Bang Johnson Effendi ya, segala pengutipan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan referensi data ya lakukan sumber ya, tulis sumbernya dari mana agar jangan sampai plagiat kata udah Riri tadi. Dari Palembang kita ke Nusa Tenggara Timur, Yohan Mataubana. Silakan Bang Yohan. Halo Yohan, mana dia nih? Ya, masih monitor Bang Yohan? Baik, selamat. Halo Yohan, silakan. Selamat malam. Malam ya. Terima kasih Bang Suban untuk kesempatan yang diberikan. Ya, Bang Riri, apa kabar? Saya baru kembali dari NTT nih Yohan. Bang Riri kemana? Labuan Bajo. Labuan Bajo. Lanjut ya, lanjut. Salah satu tempat wisata NTT yang
memang sampai sekarang masih menjadi yang terdepan di NTT. Oke, silakan Yohan, silakan. Bang, saya ingin bertanya tentang esai sastra. Kira-kira ketika kita membandingkan karya puisi antara karya puisinya orang lain dengan karya puisinya yang orang lain juga. Lalu kita semacam ada buat macam apa? Perbandingan begitu. Apakah itu bisa dikatakan sebagai esai sastra? Jawab saya, bisa Yohan. Itu kan namanya comparative study. Pasti Yohan paham tentang comparative study kan? Dan itu boleh. Tidak hanya sastra, semua karya bisa kita buat dalam bentuk comparative study. Tidak hanya karya sastra. Bahkan karya-karya, misalnya saya membandingkan dua hasil penelitian ekonomi, itu juga comparative study. Toh paradigmanya sama dengan membandingkan dua karya sastra. Oke, Yohan? Tapi tentu saja ketika membandingkan itu, Yohan harus melihat indikator yang sama dari kedua karya itu. Iya. Harus melihat indikator yang sama. Nah, kadang-kadang di sini kita menjadi problem, Yohan. Menjadi problem. Ketika kita tidak memiliki indikator yang sama, jangan dibandingkan. Jangan dibandingkan. Bayangkan, ketika sebuah penelitian, dia menggunakan pendekatan kualitatif, yang satu kuantitatif, dari paradigma penelitiannya saja sudah beda, tiba-tiba Yohan bandingkan. Nanti esai kita diketawain orang. Karena dua karya ini beda. Gitu ya. Nah, kalau membandingkan puisi, mungkin nanti Yohan perlu tujuan membandingkannya apa? Apakah menarik pelajaran atau apa? Itu sah-sah saja, Yohan. Tetapi hati-hati ketika kita melakukan comparative study, pergunakan indikator yang sama. Tidak mungkin Yohan menilai puisi misalnya puisi Rendra, kemudian dibandingkan dengan puisi Sapardi misalnya, mungkin gaya menulisnya juga sedikit berbeda. Indikatornya gimana tuh? Apa yang mau dibandingkan? Walaupun gaya penulisan puisinya berbeda, tapi indikator membandingkannya harus sama ya. Dan membandingkan itu, Yohan hati-hati, jangan terjebak membandingkannya untuk mencari mana lebih baik satu dari yang lainnya. Iya, karena dalam comparative study, seringkali kita tidak membandingkan mana yang lebih baik satu dengan yang lain. Kita justru mencari lesson learn apa dari kedua hal ini bisa kita tarik untuk kita pergunakan ke depan. Gitu, Yohan, dari saya komentarnya. Terima kasih, Subhan. Baik, terima kasih Bang Riri di Nusa Tenggara Timur. Dari NTT kita ke Payakumbuh. Ada Kak Delvia Andriani. Dipersilakan Kak Delvia, aktifkan mikrofon dan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Subhan, Uda Riri. Materi yang sangat menarik ya malam ini tentang masalah esai. Yang saya tanyakan ini saya tertarik sekali tentang bahasa tadi ya, bahasa puitika dan retorika. Nah, yang saya tanyakan apakah cara bertutur puitika dan retorika ini disesuaikan dengan tema-tema tertentu atau boleh diterapkan kepada semua jenis semua tema untuk esai begitu. Nah, kemudian yang kedua tadi tentang catatan ringan. Nah, untuk curhatan-curhatan ataupun status sosial, mungkin ya status-status di media sosial, apakah itu sudah bisa dikatakan sebagai catatan ringan, Uda Riri? Mungkin itu saja. Makasih banyak atas jawabannya nanti, Uda Riri. Makasih Pak Subhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uni Delvia. Oke, saya langsung jawab di Payakumbuh. Silakan. Aduh, di Payakumbuhnya di mana nih? Udah kayak sate danguang-danguang. Kampungnya dekat situ dari Riri, tapi tinggalnya di Kutenan 4, Payakumbuh, di sebelum pasar Payakumbuh. Oh, karena Ambo ada keluarga di Payakumbuh. Nenek Ambo di Payakumbuh. Oke, kita lanjut. Dipersilakan udah mengenai bahasa retorika dan puitik tadi. Oke, jadi sekarang kita masuk. Yang pertama, semua tema bisa masuk, nggak ada penyesuaian. Ketika kita menulis tentang hujan, ya,
hujan, maka saya bisa menulis tentang proses terjadinya hujan. Dari terjadi proses kondensasi, kemudian perubahan suhu, gitu. Itu hujan. Hujan ditulis dengan bahasa retorika, bahasa ilmu pengetahuan. Tetapi ketika seorang penyair menulis tentang hujan, apa ya? Hujan turun, gitu ya, menusuk diri, apa? Ya itu kan beda, gitu ya. Gayanya itu beda, gitu. Tapi dua-duanya menulis tentang hujan. Jadi tidak ada yang membedakan. Yang satu betul-betul bicara tentang hujan, yang satu menggunakan hujan sebagai metafora, gitu kan. Ya boleh-boleh saja. Jadi topiknya tentang hujan, gitu. Jadi intinya adalah kepada kita semua ingin disampaikan, boleh saja itu temanya tidak ada yang mengikat temanya tersebut, gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apakah status Facebook tetap saja yang namanya tulisan, dia ada gagasan, ada pembuka, dan segala macam. Ingat, status Facebook bisa saja selama dia memenuhi kaidah-kaidah tersebut. Ada gagasan yang diusung, ada ini, ada itu. Kan tadi ada persyaratannya kan. Kalau status Facebooknya masuk ke persyaratan itu, ya dia sudah menjadi sebuah catatan ringan. Gitu. Tapi kalau sekedar curhatan yang nggak jelas ujung pangkalnya, gagasan nggak ada, ya itu tidak sebuah catatan ringan. Itu hanya curhatan biasa saja, gitu ya. Gitu ya, kira-kira. Terima kasih, Suwan. Terima kasih banyak Uda Riri. Ya, mohon maaf tidak bisa mengaktifkan kameranya. Makasih Pak Subhan. Terima kasih Kak Delvia di Payakumbuh. Uda Riri, terima kasih. Baik, dari Payakumbuh kita ke Riau, ada Kak Vila Umu Adiba. Dipersilakan Kak Vila, dan teman-teman lainnya nanti silakan melambaikan tangan atau menuliskan pertanyaan di kolom komentar ya. Kak Vila masih ada? Iya. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Riri, begini, beberapa waktu ini kan pemerintah lagi lagi menciptakan atau menggagas guru penggerak di seluruh Indonesia. Jadi kalau kita mendaftar atau mengikuti seleksinya, ada beberapa seleksi yang harus kita, tahap-tahap seleksi yang kita ikuti, termasuk seleksi dengan pertanyaan-pertanyaan esai yang harus kita jawab. Esainya itu terdiri dari 1.400 karakter sampai 5.000 karakter. Jadi mungkin di sini sekarang ini gelombang ke-7 kalau nggak salah ya. Jadi saya ikut insya Allah, tapi saya kesulitan dengan mengisi pertanyaan-pertanyaan esainya tersebut. Nah, untuk mengisi esainya itu apakah kita memakai bahasa retorika atau bahasa puitika, atau begini, minta tolong kasih tips lah dari Bang Riri supaya bagaimana sih tipsnya supaya lulus seleksi dari esai-esai pertanyaan esai ini. Pertanyaannya kira-kira ada 16 esai, tapi memang karena memang tidak bidangnya menulis esai, memang kebanyakan kami mengalami kesulitan dari teman-teman guru. Terima kasih Bang Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Vila di Riau. Ya, ini pertanyaan juga untuk teman-teman mahasiswa atau yang lainnya ingin mendapatkan beasiswa, biasanya buat esai gitu udah ya. Ya, silakan. Ya, saya punya pemikiran yang mungkin mohon maaf kalau sedikit ekstrim. Kalau kita mengaku guru atau dosen peneliti, membuat esai itu wajib hukumnya. Jadi kalau nggak bisa bikin esai, nggak bisa menulis, nggak bisa kita mengaku sebagai seorang pendidik. Itu adalah suatu kewajiban dari saya. Makanya orang kalau lulus kuliah harus bisa menulis karya ilmiah, namanya skripsi, tesis atau disertasi. Jadi tidak mungkin orang lulus kuliah kalau nggak bisa nulis. Nah, itulah kira-kira. Jadi itu pertama yang harus kita pegang, gitu ya. Sehingga buat saya seorang dosen, gitu ya, di kampus UI, tidak ada cerita buat dosen muda nggak bisa nulis. Awas kalian, sebenarnya. Gitu ya, nggak bisa. Apalagi mahasiswa S2 yang bimbingan saya, kalau nggak bisa nulis, saya pastikan kalian tidak lulus. Nah, ini memang kemampuan menulis itu penting. Apalagi sebagai seorang pendidik akademisi. Ini saya to the point menyampaikan. Nah, sekarang
ujian-ujian menulis itu tidak hanya di guru. Saya pernah mengalami fit and proper test sebagai komisaris sebuah BUMN dan saya harus bikin esai. Harus bikin esai. Esainya adalah strategi pembangunan ekonomi Indonesia. Jadi pertanyaannya, mengapa banyak orang sulit menulis esai? Jawabannya 3. Mengapa? Pertama, memang nggak terbiasa menulis. Nggak terbiasa menulis. Itulah sebabnya terbiasa menulis ini selalu saya persuasikan kepada setiap mahasiswa. Gitu ya. Anda harus terbiasa menulis. Bahkan anak-anak saya yang lagi kuliah sekarang, kalau perlu tidak apa-apa teman-temanmu curang, kamu sendiri yang mengerjakan tugas, bikin tulisan, karena percayalah, kamu akan mendapatkan sesuatu nanti untuk masa depanmu. Teman-temanmu yang curang-curang itu, percayalah, mereka juga tidak akan mendapatkan apa-apa nantinya. Jadi pertama, kemampuan menulis. Yang kedua adalah penguasaan terhadap topik yang ditulis. Ketika kita menulis tentang ekonomi, maka kita penguasaan terhadap bidang ekonomi itu tidak ada, pasti nggak bisa. Walaupun kita bisa nulis, akan aneh tulisannya. Yang ketiga adalah penguasaan terhadap bertutur menulis. Jadi ada 3. Ada 3 sebetulnya yang ingin saya sampaikan, bahwa menulis itu memang ada 3 itu. Nah, kalau 3 itu ada, maka kita bisa menulis. Kita bisa menulis. Saya pernah ditugaskan untuk mengevaluasi tulisan-tulisan dari dosen-dosen muda. Jadi persoalannya 3 itu tetap di mana-mana. Pertama, tidak terbiasa menulis. Yang kedua, tidak memahami topik atau tema yang mau ditulis. Yang ketiga, tidak memahami gaya bertutur menulis. Pertanyaannya, kalau untuk guru untuk seleksi seperti itu, saran saya pakai yang retorik, jangan yang puitik. Karena kalau nanti penilainya itu belum tentu ngerti puitik juga. Tetapi kalau retorik, kebanyakan orang awam bisa memahami. Gitu, kalau kita menulis tulisan yang rada-rada puitik, kalau enggak penyair atau sebangsanya yang memahami susah juga tuh. Gitu. Jadi kira-kira begitu jawabannya, Univila di Pekanbaru. Jadi memang tipsnya dari saya cuma 3 itu, bisa menulis, dan yang kedua paham topik yang ditulis, 3 paham cara bertutur. Insya Allah kalau 3 itu oke. Tidak ada memang cara yang instan, semua harus dilatih. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bunda Riri, Kak Vila, ya. Silakan nanti dipraktekkan. Baik, dari Riau kita ke Karawang. Di kolom komentar ada beberapa pertanyaan ya. Izin bertanya, Bunda Riri, ini agak melenceng sedikit. Secara hukum, apakah seorang penulis esai ada regulasi yang ditentukan dalam undang-undang? Misalnya, jika esai tersebut dianggap sebagai penyebar ujaran kebencian, hoax, atau mengandung unsur sara, apa yang harus dilakukan penulis sehingga tidak terjebak pada ruang itu? Silakan, Anda. Kalau mengenai regulasi terhadap esai nggak ada. Tapi regulasi terhadap publikasi ada. Ya kan? Terhadap publikasi ada regulasinya. Jadi nggak cuma esai, tapi juga berbagai karya. Itu ada regulasinya. Kemudian ujaran kebencian segala macam itu ada regulasinya. Hoax ada regulasinya, tapi tidak terbatas kepada esai. Apapun bisa disitu, termasuk poster, gitu ya. Itu ada regulasinya. Nah, persoalannya hal-hal yang seperti ini kan unsur subjektivitasnya tinggi. Maka biasanya dalam hukum sangat tergantung kepada saksi ahli yang menjadi penilai dan keputusan hakim. Gitu ya. Nah, itu yang sering terjadi. Jadi, pertanyaannya, kata-kata puitik itu bisa dipakai nggak menjadi menjadi bukti di pengadilan? Misalnya kita orang mengatakan, kan kemarin kita banyak ketemu tulisan yang menghujat Presiden Jokowi. Pertanyaannya, itu tuh kriminal atau tidak? Orang bisa berdalih, itu bahasa puitik kok. Itu bahasa puitik kok. Tapi percayalah, penyair pun kalau dihajar dengan bahasa itu kepada dirinya, dia juga marah. Gitu ya.
Nah, kadang-kadang orang hanya berdalih itu, tapi pembuktian secara hukum itu memang nggak sulit, biasanya tergantung pada saksi ahli dan tergantung kepada pendapat hakim. Apa definisi kebencian itu dari setiap orang juga berbeda sampai hari ini, gitu ya. Ya itulah, dari saya tidak terlalu ahli soal hukum, tapi saya ingin mengatakan regulasi terhadap esai tidak ada, tapi regulasi terhadap tulisan atau publikasi secara umum itu memang ada. Itu ada. Dan itu ada hukumnya. Silakan dicari sendiri, saya bukan ahli hukum, jadi please gitu ya. Terima kasih, itu dulu jawabannya. Terima kasih, Sobat. Baik, terima kasih dari Kak Neneng JK di Karawang ya. Dan yang terbaru tentu penulis juga diawasi oleh Undang-Undang ITE ya. Nah, jangan sampai kita kena itu. Jadi setiap tulisan ya harus konstruktif, berimbang, tidak menyebarkan fitnah, hoax dan lain sebagainya. Baik, teman-teman, silakan mengajukan pertanyaan lain yang berbeda, barangkali lambaikan tangan atau mengisi pertanyaan di kolom komentar. Kita masih ada sedikit waktu. Kita ke Pekanbaru, ada Kak Husnul Khotimah. Saya bacakan pertanyaannya. Selamat malam Uda Riri, senang sekali dapat mendengarkan pemaparan Uda malam ini. Berkenaan dengan apa yang Uda sampaikan mengenai bahasa puitika dan retorika, saya menjadi sangat penasaran. Barangkali menjadi pilihan merdeka bagi seorang penulis. Apakah tulisannya mau menggunakan bahasa puitika atau retorika? Namun, apakah masih pakai sense jika kita mengkritisi atau katakanlah mencoba untuk melihat suatu tulisan puitika dengan sudut pandang nalar. Melihat suatu tulisan puitika dengan sudut pandang nalar. Atau sebaliknya. Mohon pencerahan Uda. Nah, ini menarik ini. Menarik. Memang penulis itu merdeka. Dia mau menggunakan bahasa puitika atau bahasa retorika. Ya, itu adalah pilihan masing-masing. Dan tapi memang kalau kita menulis puisi ya harus puitika, gitu kan. Gitu. Tapi kalau menulis sajak tidak harus puitika. Ingat, sajak itu struktur tulisan, puisi adalah gaya bertutur, gitu kan ya. Sajak bisa saja retorika, tapi namanya bukan puisi barangkali, gitu ya. Oke. Kemudian boleh nggak menganalisis? Boleh saja. Kan ada ilmunya banyak kan. Untuk menganalisis yang puitika itu dianalisis, banyak kan ilmunya. Kita mengenal metode hermeneutika. Mungkin pernah paham, kawan-kawan semua, hermeneutika. Metode bagaimana menganalisis teks. Ada hermeneutic cycle, gitu ya. Hermeneutic cycle. Kemudian ada menganalisis intrinsik dan ekstrinsik. Nah, itu ada semua tuh penelitiannya, dan itu yang dilakukan orang kalau meneliti karya sastra kan dengan pendekatan saintifik. Jadilah tesis atau disertasi meneliti karya sastra. Jadi ada teori semua. Kalau banyak simbol-simbol mungkin menggunakan semiotika. Jadi itu boleh saja. Semua ada alatnya sekarang, ada metodenya. Tapi sekali lagi, ketika kita ingin membuat sebuah kritik, maka itu kan sebuah tools untuk berpikir. Walaupun objek kita itu adalah objek yang puitika, tetapi gaya kita menganalisis itu adalah gaya saintifik. Maka tunduk kepada protokoler saintifik. Misalnya, kita menganalisis sebuah puisi, mau memakai pendekatan hermeneutika atau semiotika, maka kita harus tunduk kepada protokoler penelitian pada dua metode ini. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, boleh nggak menganalisis dengan gaya sesuatu yang sifatnya retorika dipakai dengan puitika? Boleh saja. Boleh saja. Boleh saja. Teman-teman saya para penyair tuh banyak melakukan hal-hal tersebut gitu ya. Bagaimana mengcapture sebuah realita yang mungkin bahasa retorika kemudian tidak pas buat dia, maka dia sajikan pemikiran dia ke dalam bahasa puitika. Puitika gitu ya. Dan itu saya takjub pada sahabat-sahabat saya yang bisa seperti itu tuh. Tiba-tiba dia melihat sebuah realita gitu ya, realita yang retorika menurut saya, itu kemudian dia sajikan ke dalam gaya bahasa yang lebih puitika gitu. Saya sudah suka bertanya, how can you do that? Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Saya bilang. Tetapi itu memang membutuhkan, nah bedanya,
kalau itu membutuhkan kemampuan kontemplasi yang tinggi, kan kalau kita bicara teori Howard Gardner ada 8 kecerdasan manusia, kan ada salah satu namanya intrapersonal skill. Nah, itu membutuhkan kemampuan intrapersonal skill yang tinggi, kemampuan kontemplasi yang tinggi. Gitu. Berbeda dengan saya yang mungkin kemampuan numerikal dan kemampuan analitikal yang tinggi. Jadi memang itu bisa saja gitu ya dilakukan. Dan itu sangat terbuka untuk melakukannya. Terima kasih, Subhan. Baik, terima kasih udah Riri, luar biasa. Mudah-mudahan tidak berat ya, teman-teman. Dahsyat sekali. Soalnya pertanyaan juga berat, Subhan, harus dijawab. Iya, karena pertanyaannya menganalisis tadi ya, keluarlah teori analisis kita kan. Baik, terima kasih udah. Dari tadi Pekanbaru ya, kita kembali juga ke Pekanbaru. Ada Kak Feni. Kak Feni di Riau. Selamat malam dari Riri. Apakah semacam tulisan seperti autobiografi, kita menceritakan tentang diri sendiri, prestasi, dan penilaian tentang diri kita dari lingkungan atau orang lain, termasuk tulisan esai? Apakah itu termasuk tulisan esai? Saya pernah baca di materi SMA ada esai pribadi. Mohon pencerahan udah. Bisa saja kalau dia singkat ya. Kalau dia esai itu kan singkat ya. Tapi kalau sudah 500 halaman bukan esai namanya. Itu adalah ya biografi gitu ya, tulisan biografi gitu. Jadi kalau esai itu kan singkat ya. Misalnya esai tentang diri kita bisa ditulis dalam 5.000 kata ya bisa. Bisa. Kalau nggak salah kemarin ada teman-teman juga yang menggagas bikin autobiografi singkat maksimum 5.000 kata. Itu ada teman-teman saya, Mas Kurniawan Junaidi sama Julia Utami, itu kan mereka mengumpulkan itu kemarin. Ya bisa saja menulis tentang diri sendiri. Nah, cuma pertanyaannya, kita menulis diri sendiri ini tujuannya buat apa? Itu akan mempengaruhi gaya menulis kita. Kalau tujuannya buat pamer kita sudah ini ya deskriptif saja. Itu deskriptif saja. Ini saya lahir tanggal sekian gitu. Kayak biografi saya yang dibacakan Subhan tadi gitu ya. Itu kan cuma menceritakan tentang saya saja dan saya tidak ada upaya sedikit pun meyakinkan Anda gitu kan, itu kan deskriptif saja gitu. Tapi kalau isinya adalah autobiografi itu membawa sebuah gagasan yang ingin kita sampaikan dan berharap orang itu ngikut kepada kita, mungkin gayanya beda lagi. Jadi bisakah sebuah autobiografi itu berbentuk esai? Jawabnya bisa. Kalau dia singkat, tapi kalau dia tebal kan bukan esai lagi itu. Itu tulisan yang sangat tebal. Jangan-jangan dia menjadi tulisan ilmiah kalau sudah syarat dengan referensi-referensi dan data gitu. Karena autobiografi bisa menjadi karya ilmiah juga. Mengapa? Karena ada metodologi penelitian namanya historical research yang itu harus divalidasi sumber. Jadi kalau ada orang bikin autobiografi dirinya, maka itu perlu dicek. Metode penulisan dia kayak apa? Jangan-jangan bisa saja dia melakukan pembohongan publik. Bagaimana memvalidasi setiap klaim yang dia tulis dalam autobiografinya. Itu menjadi penting. Begitu, Subhan. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah Riri Satria. Ya, boleh saja ya, Kak Feni. Silakan. Nah, tentu ada batasannya. Dan ini terkait dengan pertanyaan Kak Yurneli Iradani di Padang. Untuk menulis esai, apakah ditentukan jumlah katanya dan jumlah babnya? Ya, udah, silakan. Tadi di slide saya rasanya sudah ada dituliskan sekitar sekian panjangnya. Jadi tidak ada ketentuan harus begini. Cuma esai itu hanyalah tulisan singkat, gitu ya, tulisan singkat. Nanti definisi singkatnya itu tergantung mempublikasikannya siapa. Kalau yang mempublikasikan mengatakan singkatnya itu 5.000 kata, ya segitulah. Kemudian ada yang singkatnya itu sampai 5 halaman, bolehlah. Gitu. Tapi kalau singkatnya versi majalah Tempo, 1 halaman. Gitu ya. Jadi memang singkatnya itu beda-beda. Jadi ketentuan itu tidak ada. Gitu. Ya, tergantung nanti dipublikasikan di mana. Gitu. Itu ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Udah. Ya, demikian Kak Nelly ya. Diperhatikan juga batasannya. Baik, teman-teman, silakan. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit ke depan untuk sampai pukul 9:30 ya. Silakan, teman-teman. Ingin mengajukan pertanyaan lainnya terkait dengan esai,
Dan kita ke Pasaman Barat, ada Kak Puspa Dani. Ya, silakan Kak Puspa Dani. Aktifkan video dan mikrofonnya. Masih monitor Kak Puspa? Halo Kak Puspa? Bisa kedengaran? Ya, oke. Silakan Kak Puspa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Guru Muhammad Subhan dan juga Bapak Riri Satria. Mudah-mudahan semuanya kita sehat-sehat malam ini ya. Amin. Materi malam ini kalau menurut saya sangat luar biasa sekali. Ini saya tertarik, tadi juga ada pertanyaan dari teman guru, itu tentang ikut tes penggerak ya, guru penggerak. Ya itu memang itu Pak Riri, itu yang banyak keluhan yang saya temui. Kebetulan saya kan pengawas sekolah di Pasaman Barat. Memang hal itulah yang nampaknya menjadi keluhan oleh teman-teman guru kita. Ketika mereka itu menjawab pertanyaan esai, ya ada kadang-kadang ada 5 esai, ada 7, ada 10 kan. Nah, jadi memang ya perlu kalau seorang guru itu tampaknya ya memang saat ini harus pandai menulis, memang, dan tidak bisa lagi mengatakan tidak. Pertanyaan saya apa saja Pak Riri, tidak berat gitu, ringan-ringan saja. Mudah-mudahan saya mohon maaf kalau sekiranya tadi sudah disampaikan karena saya agak telat masuk tadi. Ini pertanyaan saya Pak Riri, saya masih ragu ini. Bagaimana kita membedakan antara esai dengan opini? Jadi di mana letak perbedaan prinsipilnya gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Puspa. Tidak ada bedanya, Bu. Tidak ada bedanya karena esai itu adalah opini, gitu dia. Jadi esai itu adalah opini subjektif si penulis. Ya, itu dia. Tapi tentu ada dasar argumennya. Itulah definisi esai. Yang membedakan dia dengan karya ilmiah. Kalau karya ilmiah sudah tervalidasi melalui metodologi penelitian. Kalau esai adalah opini subjektif si penulis. Jadi tidak ada beda antara esai dan opini. Karena esai itu adalah opini yang memiliki argumen. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih, Pak. Penjelasan singkat yang luar biasa. Terima kasih. Jadi di esai itu ya opini ya. Kadang-kadang di subjektif umumnya gitu. Baik, dari Anda di kolom pertanyaan ada Bang Jusiman, Kak Jusiman ya, Jusiman. Selamat malam Pak Riri dan semuanya. Kalau boleh saya ingin meminta beberapa referensi yang tidak terlalu berat jika kita ingin mempelajari esai. Wah, ini pertanyaannya sudah dijelaskan panjang lebar tadi ya. Ya. Referensi, kalau boleh saya ingin meminta beberapa referensi yang tidak terlalu berat jika kita ingin mempelajari esai. Ya, barangkali rujukan-rujukan penulis-penulis esai yang bisa direkomendasikan dari Riri. Selain Gunawan Muhammad, tadi disebutkan ada Pak Kwik Kiangi dan lain sebagainya ya. Oke, kalau tentang esai ya, tentang esai, penulis esai, saya terus terang nggak hafal gitu ya. Kecuali kalau penulis-penulis di esai di bidang saya, bidang teknologi gitu ya, di bidang ekonomi itu hafal saya gitu. Tapi kalau yang secara umum susah saya mengingatnya. Tapi sekarang ya, saya mau mengatakan buka komputer, buka Google, ketiklah yang mau dicari di sana, akan ketemu. Bahkan 10 tips menulis esai ini juga ketemu di sana. Di Google. Gitu ya. Jadi bagaimana tips menulis esai itu, saya di Google aja sudah ketemu ada 15. Gitu ya. Jadi cari di sana aja Jusiman. Ini Jusiman nih teman saya ini. Kita ketemu di Banjarbaru Rainy Day Festival. Jadi ya sekarang banyak sumber rujukannya di Google Jusiman. Tapi kalau buku-buku ya tentu sesuai dengan bidang masing-masing. Kalau yang rada-rada puitik, saya suka Gunawan Muhammad, dan kemudian beberapa penulis lainnya. Terima kasih, Jusiman. Terima kasih, Subhan. Terima kasih udah Riri Satria, Bang Jusiman. Demikian ya.
Kalau saya pribadi, saya suka sama Gunawan Muhammad kalau yang esai sastra ya. Teman-teman bisa masuk ke fanspage Pak Gunawan Muhammad. Itu setiap minggu catatan pinggirnya itu muncul di fanspage-nya. Itu menarik sekali bagi saya. Dan bisa dijadikan bahan latihan untuk menulis demikian ya kalau mau belajar begitu. Dari Makassar kita ke Padang, ada Kak Surya di Padang. Udah Riri, saya mau bertanya, saya sedang menulis sebuah judul fenomena nenek-nenek jadi MC, mengasuh cucu. Apakah ini termasuk esai? Nah, ini karena isinya belum terlihat, susah juga kita tentukan apakah esai tidak, baru judul ya. Beberapa hal yang sekira ada di kepala saya yang ingin saya tulis, saya lihat di Google, sekedar menyegarkan ingatan. Namun saya ceritakan dengan bahasa sendiri, seperti kewajiban pengasuhan anak, seharusnya tanggung jawab siapa? Apakah saya harus cantumkan sumbernya? Mohon penjelasan. Udah, silakan udah. Saya tidak tahu itu esai atau tidak, karena belum selesai kan. Benar. Ya, jadi memang nggak tahu juga. Apakah termasuk esai, walahu alam bisawab gitu kan. Tergantung nanti jadinya kayak apa. Yang kedua, tetap untuk mengambil sumber yang bukan pemikiran kita, cantumkan asalnya dari mana. Udah, saya sangat strict untuk yang kedua ini. Gitu, Subhan, terima kasih. Udah. Setiap pengutipan teman-teman wajib ya harus, tidak boleh tidak mencantumkan sumbernya. Nah ini Kak Surya itu baru judul ya, belum bisa kita nilai apakah esai atau tidak. Barangkali Kak Surya mau menulis lainnya ya, itu bisa masuk ke puisi, artikel, feature dan lain sebagainya ya. Nah, silakan dituntaskan dulu tulisannya, nanti dibagikan di kelas elipsis. Silakan teman-teman, masih ada waktu sedikit, 3 menit. Satu penanya terakhir. Masih ada yang mau melambaikan tangan? Satu pertanyaan terakhir. Kalau tidak, closing statement 3 menit udah. Ya, apa harapan udah untuk penulis-penulis Indonesia yang ada di kelas tulis daring dan dalam terutama menghadapi ya kadang-kadang writer block nih udah. Writer block yang membuat teman-teman mentok terutama menulis esai ya, karena tidak semua orang, tidak banyak orang mampu menulis esai itu. Silakan udah. Apa harus dilakukan supaya kita bisa menulis dengan baik? Yang pertama, tidak ada jalan lain. Latihan, latihan, latihan. Saya juga tidak bisa menulis begitu saja. Saya latihan, latihan, latihan. Cuma mungkin saya latihannya lebih awal. Sejak kapan saya mulai latihan menulis? Sejak SMP. Prestasi menulis saya yang pertama apa? Saya juara menulis ilmiah tingkat SMA se-Indonesia. Jadi saya memang belajar menulisnya lebih awal. Tetapi ketika memang dulu itu, nah gini, saya cerita sama kawan-kawan semua. Ketika saya SMP dan SMA, saya belajar menulis, banyak ngetawain saya. Di SMP, di SMA di Kota Padang, alah Riri, manga menulis cuitu bana. Ya terserah kalian mempertawakan saya. Gitu. Nah, sekarang saya kalau menulis ya lumayan gitu. Ketika saya menjalani fit and proper test sebagai sebuah komisaris BUMN, ya tidak terlalu sulit buat saya. Karena saya sudah terlatih dari awal. Yang mentertawakan saya itu kayak gitu-gitu aja hidupnya dari dulu. Gitu. Jadi intinya adalah latihan, latihan, latihan. Ketika kita latihan, kita menjadi terbiasa. Hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Itu yang pertama. Yang kedua, tekad, tekad, tekad kuat untuk menulis. Kita menulis buat apa? Kita menulis buat berbagi pengetahuan. Kita menulis untuk mengikat ilmu pengetahuan. Karena ketika seseorang menulis, maka dia menciptakan sejarah. Tentu saja tulisan yang bagus, tulisan yang bermanfaat. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak akan pernah kita bisa menulis dengan baik kalau tidak pernah membaca dengan baik. Makanya perintah dalam ajaran Islam yang pertama itu bukan menulis, tapi iqra, membaca. Jadi ketika kita ingin menjadi penulis yang baik, mari kita memulai dari pembaca yang baik. Tentu saja membaca itu tidak hanya membaca buku,
tapi juga termasuk membaca situasi lingkungan sekitar, belajar dari alam, dan sebagainya. Closing statement saya itu, Subhan, yang pertama, latihan, latihan, latihan. Yang kedua, kita berani mencoba gitu ya untuk menulis gitu ya. Yang ketiga adalah banyak membaca. Terima kasih, mudah-mudahan tipsnya bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang pantas, yang kurang pas. Ko ado yang kepanjangan tolong dikarek, ko yang pendek tolong diuleh. Kato habis sampai situ, Subhan. Terima kasih. Ya, terima kasih, luar biasa. Udah Riri Satria, dahsyat sekali ya teman-teman, kita diajak untuk terus latihan, ya latihan dan latihan. Ini penting sekali karena seorang binaragawan kalau tidak latihan tentu badannya tidak akan terbentuk indah ya. Nah, mereka mengangkat beban, apalagi seorang penulis kalau tidak pernah banyak membaca, kata Uda tadi, tidak banyak menulis, maka otomatis kita tidak bisa menulis. Jangan cepat berpuas diri. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada Uda Riri Satria, instruktur tamu kelas menulis daring kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan sehat ya dan terus sukses, dan lain kesempatan bisa berbagi kembali di ruang kelas kita. Uda Riri, terima kasih banyak. Dan teman-teman juga semuanya, terima kasih banyak. Kelas malam hari ini kita tutup. Oh ya, Subhan, boleh satu hal. Silakan kalau kawan-kawan ada pertanyaan, saya open. Silakan mengajukan pertanyaan lewat inbox saya di Facebook. Ketika saya free, saya akan biasanya selalu saya balas. Ya, terima kasih udah. Ini asalkan pertanyaannya tidak meminta mengevaluasi tulisan Anda. Saya tidak punya waktu. Oke, terima kasih. Ya, diundang oleh Uda Riri. Silakan yang belum puas ya, yang ingin mengajukan pertanyaan lainnya, silakan nanti ajukan pertanyaan di inbox Facebook ataupun Instagram Uda Riri. Namanya akunnya tetap sama ya, Riri Satria. Nah, silakan ke media sosial. Sekali lagi terima kasih banyak ya Uda Riri. Terima kasih dan teman-teman semua, terima kasih. Kita kembali ke ruang kelas untuk berdiskusi, berbagi karya, saling mengkritik karya teman-teman untuk perbaikan di kemudian hari. Kelas pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.